Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Dwi Kurniawan, NIM 191506101. Kali ini saya akan melakukan percobaan membuat alat pendeteksi suhu dan pengukuran panjang benda menggunakan sensor DHT11 dan sensor HCSR04 atau sensor ultrasonik dengan STM32 menggunakan interface LCD I2C. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu STM32, sensor ultrasonik HCSR04, sensor suhu dan kelembaman DHT11, LCD 16x2 dengan interface I2C, papan breadboard, power supply, kabel jumper, dan catu daya. Selanjutnya, pasang STM32 ke breadboard, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan power supply. Selanjutnya menghubungkan 5 volt power supply ke 5 volt STM32 dan ground power supply ke ground STM32. Kemudian menyusun semua komponen yang dibutuhkan seperti sensor dan LCD sesuai dengan skematik yang telah dibuat. Mulai dari sensor DHT11, kaki positif dihubungkan dengan 5 volt, kaki negatif dihubungkan dengan ground. Kaki data dihubungkan dengan pin A1. Selanjutnya pada sensor ultrasonik HCSR04, pin VCC dihubungkan dengan 5 volt. Kaki trigger dihubungkan dengan B1. Kaki echo dihubungkan dengan B0. Kemudian kaki ground dihubungkan dengan ground. Selanjutnya yang menghubungkan komponen LCD melalui interface I2C. Pada I2C, bagian ground dihubungkan dengan ground dari breadboard. VCC dihubungkan dengan 5 volt, pin SDA dihubungkan dengan pin B7, dan pin SCL dihubungkan dengan. Selanjutnya saya akan menjelaskan program yang digunakan pada alat ini. Jadi yang pertama di sini kita mendefinisikan library yang digunakan, kemudian mendefinisikan pin-pin yang digunakan. Di sini kemudian kita mendeklarasikan dari liquid crystal, DHT, kemudian sensor ultrasonic, kemudian di sini ada flow distance. Kemudian kita masuk ke void setup. Void setup di sini akan dieksekusi selama 1 kali ketika alat pertama kali dialiri oleh arus listrik. Jadi di sini ketika void setup maka LCD-nya disetting menyala, kemudian sensor-sensornya juga disetting menyala, kemudian LCD menampilkan pesan-pesan yang sudah diprogram. Di void setup ini juga saya menambahkan program untuk menampilkan suhu. Jadi suhu di sini akan ditampilkan sebanyak 1 kali. Di sini terdapat if else. Di sini kalau nilai T dan nilai H-nya ini nggak diketahui, maka sensor ini tidak bekerja dan akan memprintkannya ke layar. Nah, kemudian jika T dan H ini diketahui, maka akan menampilkan suhu dalam Celsius, Fahrenheit, kemudian akan menampilkan kelembamannya selama 9000 milisecond. Di sini void loop ditempatkan untuk program penghitungan panjang benda. Dan di sini LCD diset untuk menampilkan karakter long. Kemudian di sini terdapat statement. Nah, jika jaraknya ini melebihi range dari sensor ultrasonik ini, maka program ini tidak akan dieksekusi. Selama jaraknya ini masih dalam range dari sensor ultrasonik, maka program ini akan dieksekusi. Jadi di sini 50 dikurang distance. 50 itu jarak dari sensor ke batasnya, kemudian distance ini jarak dari sensor ke benda yang akan diukur. Nah, untuk mengetahui panjang benda itu, maka jarak dari sensor ke batas dikurang dengan jarak sensor ke benda, maka akan diperoleh panjang benda. Kemudian kita akan menampilkan ke layar dalam satuan cm dan meter. Nah, delay dari setiap pengukurannya itu adalah 500 milisecond. Hubungkan power supply dengan catu daya. Selanjutnya menghidupkan tombol on pada power supply. Ini terlihat data yang muncul. Yang pertama yaitu muncul nama dan PM. Kemudian yang kedua akan muncul teks pendeteksi suhu dan panjang benda.
Kemudian selanjutnya akan muncul teks yang akan menampilkan informasi suhu. Informasi suhu di sini yang ditampilkan adalah dalam derajat Celcius, dalam derajat Fahrenheit. Kemudian juga menampilkan kelembaban udara. Nah, selanjutnya akan melakukan proses perhitungan panjang benda. Sebelum melakukan pengukuran, saya akan menjelaskan mekanisme kerja dari alat ini. Oke, di sini diibaratkan ini adalah sensor ultrasonik, kemudian ini adalah bendanya. Jadi di sini terdapat pembatas. Jarak dari sensor ke pembatas ini adalah 50 cm. Nah, jika tanpa benda, sensor ini akan mengirim sinyal ke batas, kemudian mengembalikan, kemudian menangkap lagi melalui pin echo. Maka sensor akan membaca jarak sepanjang 50 cm. Nah, kemudian jika terdapat benda di sini, maka sensor akan mengirim sinyal, kemudian memantulkan melalui ujung benda dan menangkap melalui kaki echo. Sehingga di sini terdapat jarak dari sensor dengan benda. Kalau dari sensor ke batas ini tadi 50 cm, kemudian didapat jarak sensor dengan benda ini diumpamakan dengan Y. Nah, kemudian untuk mengetahui panjang benda, yaitu diumpamakan dengan Z, maka diperlukan dengan rumus ini. Z ini diperoleh dari panjangnya total ini dikurangi dengan panjang dari sensor ke benda. Jadi mendapatkan panjang benda ini. Jadi Z itu diperoleh dari X dikurang Y. Jadi seperti itu mekanisme kerja dari alat ini. Pertama, kita harus menyusun semua komponen seperti ini. Kemudian harus memastikan bahwa jarak yang tampil di layar pada awal adalah 0. Ini berarti jika jarak yang tampil di layar 0, maka jarak batas sudah benar, yaitu 50 cm. Jadi jarak dari sensor ke batas ujung untuk pengukuran ini berjarak 50 cm. Di sini terlihat pada layar bahwa jaraknya adalah 0 cm. Kemudian kita akan melakukan pengukuran kotak yang pertama. Di sini pada kotak yang pertama itu muncul 15 cm, sekitar 15 cm sampai 16 cm atau 0,16 meter. Setelah dilakukan pengukuran manual menggunakan penggaris, ternyata menghasilkan data 16 cm, kurang dari 16 cm. Sementara di layar, ini juga tertulis bahwa 15,90 cm. Jadi menunjukkan bahwa pengukuran yang dilakukan oleh sensor ini sudah cukup akurat. Selanjutnya, kita akan melakukan pengukuran speaker. Jadi pada layar di sini muncul 8,5 cm naik turun seperti ini. Kemudian setelah dilakukan pengukuran dengan penggaris, di sini muncul 9 cm. Sekitar 9 sampai 10 cm. Sementara di layar itu muncul 8 cm lebih. Jadi ini menunjukkan bahwa ini data yang dihasilkan tidak konsisten, namun sudah cukup akurat karena selisihnya tidak begitu jauh. Selanjutnya kita akan mengukur kotak yang kedua. Jadi muncul pada layar itu 15 cm. Nah, setelah dilakukan pengukuran menggunakan penggaris secara manual, itu juga menghasilkan 15 cm. Jadi data yang ditampilkan pada layar itu sama dengan data yang dilakukan pengukuran menggunakan penggaris. Selanjutnya saya mencoba untuk melakukan pengukuran kotak yang kedua dengan kotak yang pertama. Di sini menghasilkan panjang 23 cm di layar. Sementara setelah dilakukan pengukuran menggunakan penggaris, ternyata panjang yang dihasilkan ini juga 23 cm. Jadi data yang ditampilkan di layar itu akurat. Demikian penjelasan tentang alat yang saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.